Bab 2. Kendali diri adalah sebuah ilusi. Semua berawal dari sakit kepala. Elliot adalah seorang yang berhasil, seorang eksekutif di sebuah perusahaan yang sukses. Ia disayangi oleh rekan-rekan kerjanya dan tetangga. Ia bisa menjadi pribadi yang menarik sekaligus jenaka. Ia adalah seorang suami dan ayah dan sahabat dan sering berpiknik ke pantai yang keren. Sayangnya, ia rutin mengalami pusing, dan ini bukanlah jenis pusing biasa yang langsung hilang dengan sebutir kapsul. Ini adalah jenis pusing yang melumat dan membuat Anda sempoyongan, seperti bola besi raksasa yang menghantam rongga mata Anda dari belakang. Elliot mengkonsumsi obat. Ia tidur siang. Ia mencoba meredakan kepenatan dan bersantai dan rileks, dan mengabaikannya dan pasrah total. Meski begitu, sakit kepala itu terus berlanjut, bahkan sesungguhnya malah bertambah parah. Sakit kepalanya segera memburuk, sampai-sampai Elliot tidak bisa tidur di malam hari atau bekerja di siangnya. Akhirnya ia pergi ke dokter. Selumrahnya dokter, ia melakukan serangkaian tindakan dan memeriksa segala macam dan menerima hasilnya, dan menyampaikan pada Elliot sebuah kabar buruk. Ia terkena tumor otak, tepat di bagian depan, frontal lobes. Tepat di sana, kelihatan bukan bercak kelabu itu di bagian depan. Dan apes, ukurannya sungguh besar, seukuran bola kasti kira-kira. Dokter bedah mengambil tumor tersebut dan Elliot pun pulang. Ia kembali bekerja. Ia kembali berkumpul bersama keluarga dan teman-temannya. Segalanya tampak baik-baik saja dan normal. Kemudian situasi bertambah buruk. Kinerja Elliot menurun, dan tugas yang semula mudah baginya kini membutuhkan konsentrasi dan upaya yang berlipat-lipat. Keputusan-keputusan yang sederhana seperti apakah memakai pena biru atau pena hitam akan menyita waktu berjam-jam. Ia akan membuat kesalahan yang sederhana dan membiarkannya terbengkalai selama berminggu-minggu. Ia menjelma menjadi lubang hitam untuk segala jadwal, sebab ia melupakan agenda rapat dan deadline. Seolah dua hal itu merupakan pelecehan terhadap jalinan ruang waktu itu sendiri. Awalnya para koleganya kasihan dan bahu membantu untuk menambal kesalahannya. Maklum saja, orang ini kan baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor sebesar keranjang buah mini. Tapi lama-lama mereka merasa berat juga kalau harus terus menambal pekerjaannya. Dan alasan Elliot pun sangat tidak wajar. Karena kamu tidak datang ke rapat bersama investor gara-gara membeli stapler baru. Elliot, yang benar saja. Apa yang kamu pikirkan sih? Setelah berbulan-bulan penuh serangkaian rapat yang ambyar dan alasan-alasan yang tidak jelas, kenyataan pun tidak bisa ditolak. Elliot kehilangan sesuatu dari sekedar tumor selama pembedahan itu. Dan sepengetahuan rekan-rekan kerjanya, sesuatu tersebut adalah seabrek duit perusahaan. Jadi Elliot pun dipecat. Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya juga tidak berbeda jauh. Bayangkan sesosok ayah yang terbujur kaku, duduk di sofa, dan terus mengunyah keripik kentang, menonton siaran ulang episode Quiz Fruit Family Feud, dan diam di sana terus-menerus selama 24 jam sehari. Begitulah kehidupan sehari-hari Elliot. Ia melewatkan pertandingan Little Liga anaknya. Ia melewatkan pertemuan guru orang tua gara-gara menonton maraton film-film James Bond di TV. Ia lupa
bahwa istrinya butuh diajak ngobrol lebih dari sekedar sekali seminggu. Pertengkaran meledak. Pernikahan Elliot sejalan dengan serentetan kekacauan baru dan tak terpikirkan, walau sesungguhnya tidak bisa sepenuhnya disebut pertengkaran. Pertengkaran membutuhkan dua orang yang saling peduli, dan sementara muka istrinya sudah merah padam, Elliot keteteran mengikuti plotnya. Bukannya cepat-cepat berpura-pura mengubah atau memberesi perselisihan demi menunjukkan cinta dan sayangnya pada orang-orang terdekatnya itu. Ia justru bergeming dan tidak mengindahkan apapun, seolah ia hidup di wilayah dengan kode area yang berbeda, yang tidak pernah bisa dijangkau dari wilayah manapun di bumi. Pada akhirnya, istrinya sudah tidak bisa lagi menanggung beban. Elliot sudah sesuatu selain rumor itu, teriaknya, dan sesuatu itu adalah hatinya. Ia menceraikannya dan membawa anak-anak, dan tinggallah Elliot sendiri, patah hati dan kebingungan. Elliot mulai mencari cara-cara untuk memulai lagi karirnya. Ia terjebak dalam bisnis yang buruk. Seorang seniman gadungan menipunya hingga kehilangan cukup banyak tabungan. Seorang wanita binal menggodanya, mengajaknya untuk kawin lari, dan kemudian menceraikannya setelah setahun kemudian. Sekaligus merampas separuh asetnya. Ia lontang-lantung di jalanan kota, bermalam di apartemen yang murahan dan jorok. Sampai setelah beberapa tahun, ia resmi menjadi tunawisma. Adiknya menampung dan mulai menyemangati. Teman-teman dan keluarganya melihat dengan rasa tak percaya. Hanya dalam beberapa tahun saja, pria yang dulu mereka kagumi sungguh telah melucuti seluruh kehidupannya. Tidak ada yang bisa mengerti. Tidak bisa dimungkiri bahwa sesuatu telah berubah dalam diri Elliot, bahwa pening yang luar biasa menyakitkan itu telah mengakibatkan lebih dari sekedar rasa sakit. Pertanyaannya adalah, apa yang telah berubah? Adik Elliot mengantarnya dari satu dokter ke dokter lain. Ia bukan lagi dirinya. Adiknya akan berkata begitu. Ia punya masalah, tampaknya segar bugar, tapi sebenarnya tidak. Yakinlah. Para dokter memeriksa seperti biasa dan menerima hasilnya. Dan sayangnya mereka berkata bahwa Elliot 100% normal, atau setidaknya ia memenuhi definisi normal mereka, di atas rata-rata. Hasil CAT scan pun tampak bagus. IQ-nya masih tinggi, pikirannya juga masih logis, ingatannya bagus. Ia dapat berdiskusi panjang lebar mengenai akibat-akibat konsekuensi dari keputusannya yang buruk. Ia dapat berbincang meliputi berbagai tema dengan hangat dan diselingi humor. Psikiaternya mengatakan bahwa Elliot mengalami depresi. Sebaliknya, ia memiliki penghargaan diri yang tinggi dan tidak ada tanda-tanda kecemasan yang kronis atau stres. Ia bahkan menampilkan respon yang tenang ala Zen ketika dihadapkan pada prahara yang disebabkan oleh keteledorannya sendiri. Adiknya tidak terima akan hal ini. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu telah hilang dari dirinya. Pada akhirnya, dalam keputusan, Elliot pun dirujuk ke seorang ahli saraf terkenal bernama Antonio Damasio. Awalnya, Antonio Damasio melakukan langkah-langkah yang sama persis yang dilakukan dokter-dokter sebelumnya. Ia memberikan seabrek tes kognitif, ingatan, refleks, imajinasi, kepribadian, hubungan spesial, pemahaman moral, semuanya lolos. Elliot menyelesaikan dengan hasil yang bagus. Lalu, Damasio melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dokter-dokter lain. Ia berbicara padanya, namun sungguh-sungguh bercakap-cakap dengannya. Ia ingin tahu segalanya, semua kesalahan, semua kegagalan, semua penyesalan.
bagaimana ceritanya ia bisa kehilangan pekerjaan, keluarganya, rumahnya, tabungannya, bahwa saya pada setiap keputusan. Terangkan jalan pikirmu, atau dalam hal ini hilangnya jalan pikiranmu. Eliot bisa menjelaskan secara gamblang keputusan apa yang ia buat, tetapi ia tidak mampu menjelaskan mengapa ia mengambil keputusan tersebut. Ia menceritakan kembali setiap fakta dan urutan kejadian secara runtut dan bahkan dengan sangat akurat. Tapi ketika diminta untuk menganalisis suatu keputusan yang pernah ia buat, mengapa menurutnya membeli stapler baru merupakan tindakan yang lebih penting ketimbang rapat dengan investor? Mengapa menonton James Bond lebih menarik ketimbang anak-anaknya? Ia lantas kebingungan. Ia tidak bisa menemukan jawabannya. Dan parahnya, ia bahkan tidak merasa sedih atas ketidaktahuannya itu. Malahan, ia tidak peduli. Dialah lelaki yang telah kehilangan segalanya akibat pilihan dan kesalahan sendiri, yang telah memamerkan ketiadaan kendali, atau apalah itu, dan yang sepenuhnya menyadari munculnya prahara dalam hidupnya, dan meski begitu tampak tidak menyesal, tidak muak akan hal itu, bahkan tidak tampak setitik pun rasa malu. Banyak orang pasti sudah terdorong untuk bunuh diri jika mengalami sebagian kecil saja penderitaan Eliot. Bukan saja merasa nyaman dengan kemalangan yang ia alami, ia justru merasa bodoh dengan hal itu. Saat itu juga Damasio menemukan titik terang yang brilian. Serangkaian tes psikologis yang telah dijalani Eliot dirancang untuk mengukur kemampuannya untuk berpikir. Namun tidak ada satupun dari tes-tes tersebut yang dirancang untuk mengukur kemampuannya untuk merasa. Semua dokter menaruh perhatian pada kemampuan penalaran Eliot, namun tidak ada yang berhenti untuk menimbang bahwa kemampuan emosi Eliotlah yang rusak. Dan kalaupun memang para dokter itu menyadarinya, belum ada langkah standar yang mengukur kerusakan tersebut. Suatu hari, salah satu kolega Damasio mencetak segepok foto yang mengerikan dan menjijikan. Ada foto-foto korban kebakaran, korban pembunuhan sadis, kota-kota yang luluh lantak akibat perang, dan anak-anak yang kelaparan. Ia menunjukkannya pada Eliot satu demi satu. Eliot tidak bereaksi sama sekali. Ia tidak merasakan apapun. Dan fakta bahwa dirinya sama sekali tidak tersentuh untuk mengejutkan. Sampai-sampai ia sendiri terkaget-kaget akan betapa sintingnya dia sekarang. Ia sadar bahwa ia tahu pasti bahwa gambar-gambar itu dulu sanggup membuat ia mual, bahwa hatinya pasti sudah digenangi empati dan kengerian, bahwa ia spontan akan memalingkan muka karena jijik. Tapi sekarang ia terduduk di sana memandangi manusia-manusia mengalami penderitaan yang paling gelap dan tidak merasakan apapun. Dan inilah seturut penemuan Damasio, yang masalahnya, walau pengetahuan dan penalaran Eliot tidak terganggu, tumor atau operasi pengangkatan tumor tersebut telah melemahkan kemampuannya untuk berempati dan merasa. Sanubarinya tidak lagi memiliki terang dan gelap, tapi hanya kabut kelabu kelam yang tanpa ujung menghadiri pentas piano. Anak perempuannya membangkitkan dalam dirinya getar-getar bahagia yang setara dengan kebanggaan seorang ayah saat melihat sepasang kaos kaki baru. Kehilangan jutaan dolar baginya tak jauh beda dengan perasaan saat mengisi bensin, mencuci baju-bajunya, atau menonton Family Feud. Ia telah menjelma menjadi mesin dingin yang bisa berjalan dan berbicara, dan tanpa kemampuan untuk membuat pertimbangan akan nilai-nilai untuk membedakan mana yang baik di antara hal yang buruk. Tidak peduli seberapa cerdas dirinya,
Elliot telah kehilangan kendali dirinya. Namun, kini muncul sebuah pertanyaan besar. Jika kemampuan kognitif Elliot, kecerdasan, ingatan, dan perhatiannya ada dalam kondisi sempurna, mengapa ia tidak lagi mampu membuat keputusan yang tepat? Damasio dan kolega-koleganya dibuat bingung oleh hal ini. Kita semua sering berharap untuk tidak merasakan emosi, karena emosi tersebut kerap mendorong kita melakukan hal-hal bodoh yang berujung penyesalan. Selama berabad-abad, para psikolog dan filsuf menganggap bahwa membendung dan menekan emosi merupakan solusi atas segala permasalahan kehidupan. Meski demikian, di sini ada pria yang telah lepas semua emosi dan empatinya, seseorang yang tidak memiliki apapun selain kecerdasan dan penalaran, dan kehidupannya dengan cepat terjun bebas hingga benar-benar ambyar. Apa yang ia alami bertentangan dengan seluruh kebijaksanaan umum mengenai rasionalitas, akal, dan kendali diri. Namun muncul lagi pertanyaan kedua yang sama membingungkannya. Jika Elliot masih sama cerdasnya dan dapat menalar semua permasalahan yang tersaji di hadapannya, kenapa performa kerjanya anjlok? Mengapa produktivitasnya berubah menjadi kobaran api di tempat sampah? Mengapa ia rela meninggalkan keluarganya walau ia tahu persis konsekuensi negatif yang telah ia pikul? Bahkan meski Anda telah bersikap bodoh amat pada istri atau pekerjaan Anda, toh Anda seharusnya mampu menalar bahwa mempertahankan keduanya tetap merupakan hal penting. Maksud saya, itulah yang pada akhirnya dipahami oleh para sosiopat. Jadi, mengapa Elliot tidak mampu? Yang benar saja, seberapa susah sih sesekali datang ke pertandingan Little Liga, entah bagaimana kehilangan kemampuan untuk merasakan, juga membuat Elliot kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan. Ia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya. Kita semua pernah memiliki pengalaman di mana kita tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi tetap saja gagal melaksanakannya. Kita semua pernah menunda suatu tugas yang penting, mengabaikan orang-orang yang kita sayangi, dan urung melakukan sesuatu karena mengikuti keinginan kita sendiri. Dan biasanya ketika kita gagal melakukan yang seharusnya kita lakukan, kita menganggap penyebabnya karena kita tidak cukup bisa mengendalikan emosi kita. Kita tidak disiplin dan kurang pengetahuan. Meski begitu, kasus Elliot membuat kita mempertanyakan anggapan-anggapan tersebut. Kasus tersebut mempertanyakan ide mengenai kendali diri. Sebuah ide yang meyakini bahwa secara logis kita bisa memaksa diri untuk mengerjakan hal-hal yang baik untuk kita, walaupun emosi dan gerak hati menolaknya. Untuk melahirkan harapan dalam kehidupan kita, kita pertama-tama harus merasa seolah kita memiliki kendali terhadap hidup kita. Kita harus merasa seolah kita mematuhi apa yang kita pahami sebagai baik dan buruk, bahwa kita mengejar sesuatu yang lebih baik. Meski demikian, banyak dari kita yang kepayahan menghadapi ketidakmampuan mengendalikan diri. Kasus Elliot menjadi terobosan untuk memahami penyebab terjadinya situasi tersebut. Pria ini miskin, terkucil, dan sebatang kara. Pria yang memandangi foto-foto tubuh rusak dan gunung gempa yang sesungguhnya bisa mencerminkan ambyarnya kehidupan sendiri. Pria ini yang telah kehilangan segalanya, benar-benar segalanya, dan masih saja menyunggingkan senyum saat menceritakannya. Pria ini akan menjadi kunci merevolusi pemahaman kita akan pikiran manusia, bagaimana kita membuat keputusan dan seberapa besar sesungguhnya kendali diri